Assalamualaikum, teman-teman, balik lagi dengan saya Rio. Hari ini saya pengen ngobrolin mengenai jangan menunda kebahagiaan. Ini tuh sebenarnya pesan buat diri saya sendiri. Karena ternyata selama ini kita tuh sering tanpa sadar, sering menunda kebahagiaan. Kita tuh menganggap kebahagiaan itu adalah sesuatu yang berada di masa depan. Karena kita selalu mendengar kayak petuah yang ngajarin kayak berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ini kan sebuah peribahasa yang bagus ya, dia mengajarkan tentang kegigihan, ketekunan untuk mencapai sesuatu di masa depan. Tapi permasalahannya adalah ternyata kadang-kadang kita tuh tanpa sadar menilai secara salah. Kita tuh menganggap, oh kalau begitu kebahagiaan itu adalah sesuatu yang bukan berada di masa kini. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang ada di masa depan dan belum terjangkau sekarang. Hal ini ada bahayanya karena sebenarnya saat kita naruh kebahagiaan itu sebagai sesuatu yang ada di masa depan, kita seperti mengejar sesuatu yang nggak ada ujungnya. Karena pas kita udah nyampe di masa depan itu, akan ada lagi sesuatu yang baru. Belum lagi kalau belum tentu sesuatu yang kita kejar di masa depan itu bisa tercapai. Bisa jadi nggak tercapai gitu ya. Bagaimana cara yang lebih pas untuk memandang permasalahan ini? Nah, ini saya baca-baca, ternyata ada sebuah bahasan yang menarik. Mungkin sudah klasik dibicarakan orang berbilang zaman, mulai dari pendekatan filsafat, pendekatan agama. Ini berbicara tentang nilai. Jadi, kalau kita ngobrolin mengenai kebahagiaan, itu kan kita nggak bisa terlepas dari ngobrolin tentang nilai. Apa itu nilai? Nilai itu sebenarnya adalah kualitas yang membuat sesuatu itu dianggap berharga. Misalnya gini, kenapa pulpen ini bernilai? Karena pulpen ini, pena ini bisa saya pakai untuk nulis dan membantu saya untuk menjabarkan pikiran saya, misalnya gitu. Sehingga dia jadi dari sebuah benda, dia menjadi ada nilainya gitu ya. Nilai itu ternyata bermacam-macam. Nilai itu bisa berbeda-beda antar tiap orang. Katakanlah orang lain dia punya pulpen yang sama, tetapi bagi dia pulpen itu memiliki nilai yang beda. Misalnya pulpen itu dikasih oleh almarhum kakeknya misalnya. Jadi pulpen itu bernilai karena pulpen itu punya cerita historis gitu ya. Jadi nilai itu bagi orang berbeda-beda. Sesuatu itu bisa dianggap bernilai karena aktivitas itu sendiri, atau dia menjadi bernilai karena dianggap untuk mendapatkan sesuatu yang lain di masa depan gitu. Nah, itu berhubungan dengan yang kita obrolin tadi mengenai kebahagiaan. Saya kasih contoh ya. Contohnya langsung aja gini, misalnya teman-teman, saya kan senang berbagi di YouTube kayak begini, atau berbagi di podcast tentang self-development, tentang hal-hal yang saya baca dan lekat dengan kehidupan seharian, saya bagi nih. Saat saya membagikan sesuatu, itu saya merasa senang, karena dengan membagikan itu saya merasa saya sudah, dalam tanda kutip, kayak seolah-olah menunaikan tugas gitu ya. Pikiran saya jadi clear. Kalau misalnya saya habis baca, kepikiran banyak hal. Kalau nggak dibagiin tuh kayak sumpek gitu. Tapi pas udah dibagiin saya ngerasa clear gitu, ngerasa kayak oh alah ternyata begini tuh. Jadi dengan membagikan kadang-kadang malah muncul insight baru juga. Hal itu kan berarti saya mendapatkan dalam tanda kutip kebahagiaan pada detik itu juga pada saat saya membagikan sesuatu. Tetapi kemudian ternyata dia agak bergeser, kayak pas saat saya mulai memikirkan katakanlah matriks, ini berapa yang lihat, berapa yang komen, berapa yang like. Saya akhirnya menggeser nilai kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang lain gitu. Tadinya aktivitas saya membagikan sesuatu itu dia berharga, bernilai dengan sendirinya karena saya mendapatkan kebahagiaan detik itu juga saat saya membagikan sesuatu. Tetapi saat saya menilainya dengan yang lain, misalnya saya nilai kegiatan saya membagikan ilmu itu baru berharga kalau saya mendapatkan let's say 500 view misalnya gitu. Akhirnya dia yang tadinya bisa berharga detik itu juga, dia menjadi baru berharga kalau 500 view tercapai gitu. Jadi bayangin, saat sesuatu yang tadinya harusnya saya udah bahagia, detik pada saat saya membagikan sesuatu itu, saya menunda kebahagiaannya jadi di masa depan. Dan sangat rapuh ya. Saya baru akan bahagia kalau matriks 500 itu tercapai gitu. Ini berarti saya baru nyadar, oh ini adalah sebuah kesalahan berpikir. Karena saya
meletakkan nilai yang harusnya saya bisa dapatkan kebahagiaannya pada saat itu juga, saya letakkan nilai itu di masa depan. Kebahagiaannya baru akan saya rasakan kalau saya mencapai 500 view misalnya gitu kan. Nah, ini kekeliruan kita tuh. Bukan berarti tidak peduli pada hasil ya. Kita peduli pada hasil, tetapi tidak berarti bahwa pada saat kita berproses itu tidak ada kebahagiaan yang bisa kita rasakan gitu. Kita peduli pada hasil, tapi bukan berarti kita bergantung kepada hasil. Kalau istilahnya itu disebut kayak dalam tradisinya agama, di Islam ya disebut itu kan melakukan sesuatu dengan ikhlas, katanya kayak begitu ya. Jadi ikhlas kan kita melepaskan tuh, kayak melepaskan diri kita dengan keterkaitan terhadap hasil, kan kayak gitu sebenarnya kan. Atau dalam istilah tradisi lain disebutkan itu adalah melepaskan buah perbuatan kan. Jadi dia bilang kita do something, kita tidak terikat pada hasil itu. Di situ saya baru nyadar, oh ternyata selama ini kita tuh suka salah. Kita salah karena kita menganggap bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang di masa depan, yang kita baru bahagia kalau sesuatu itu kita raih. Padahal itu adalah ilusi yang nggak berujung gitu. Contohnya ya misalnya sederhananya saya nge-YouTube ya. Awalnya tuh saya pengen, oh paling nggak ada 1000 gitu. Terus saya melakukan itu. Padahal pada saat saya melakukan bikin YouTube itu, banyak hal yang saya bisa dapatkan. Kayak misalnya saya mendapatkan kejernihan pikiran, saya ternyata lebih bisa menstrukturkan ide-ide, komunikasi lebih bagus, akhirnya bisa mendapat knowledge tentang videografi lebih matang gitu. Tetapi semua itu menjadi hilang nilainya, kebahagiaannya, karena saya menganggap dia baru akan bahagia kalau sudah mencapai 1000 gitu. Nah, ini sesuatu yang keliru. Bukan berarti tidak boleh punya targetan ya. Kan kita biasa nih kalau kita di kantor kan kita punya targetan, kita punya matrix. Kita boleh punya targetan, tetapi targetan itu kemudian kita breakdown menjadi hal-hal kecil yang actionable, yang kita bisa lakukan setiap harinya. Dan kita mencoba untuk mencari apa sih kebahagiaan atau apa nilai-nilai yang kita bisa hargai dalam aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu. Jadi supaya kita nggak terjebak pada, misalnya taruhlah kita mendapatkan 1000 subscriber itu dalam jangka waktu let's say misalnya 6 bulan misalnya ya. Tidak berarti kita dari 0 sampai 6 bulan itu kita tidak bahagia, baru bahagianya di ujung. Itu kan keliru banget ya cara memandang kayak begitu ya. Justru pada saat kita melaksanakan kegiatan kita setiap hari-harinya itu, kita mendapatkan kebahagiaan setiap harinya. Karena kita memandang nilai itu tidak hanya di ujung doang ya. Jadi kita memandang nilainya di sini juga. Ternyata saya cari-cari di dalam Islam pun ada juga ternyata istilahnya. Misalnya ya, Ibnu Qayyim itu dia pernah bilang sebuah istilah Jannatul Ajilah kalau nggak salah, yaitu surga yang didahulukan. Bukan berarti di dunia sengsara terus kemudian wah baru bahagia di surga. Tetapi dalam setiap aktivitas dan proses yang dilakukan di dunia, banyak hal yang kita bisa syukuri sehingga kebahagiaan itu pun datang di dunia gitu. Bukan hanya nanti di akhirat, tetapi kebahagiaannya pun datang dengan kesyukuran-kesyukuran kecil yang sengaja kita cari dan kita nikmati gitu. Gimana cara melatihnya ya? Cara melatihnya yang pertama tuh saya ingat pesan seorang guru. Dia bilang memang kita tuh harus menyengaja banget mencari hal-hal dalam keseharian kita yang kita bisa syukuri gitu. Kayak misalnya kita lagi makan, wih, alhamdulillahnya ada makan misalnya ayam goreng. Ini juicy banget ayam gorengnya gitu, enak banget. Itu kan sebuah kenikmatan yang kita bisa hargai gitu, bisa kita nikmati. Memang kita makan, misalnya ada juga kita targetan, gue pengen makan biar berat badan gue naik dikit nih, biar kelihatan agak berotot gitu misalnya ya. Itu nggak ada masalah juga. Tetapi tidak berarti kebahagiaannya itu hanya kita dapatkan nanti pada saat kita udah badan gede dan berotot misalnya kan. Pada saat kita makan juga kan kita bisa mendapatkan kebahagiaannya detik itu juga kan. Supaya kita terhindar dari ilusi kebahagiaan yang nggak berujung, yang di masa depan kita kejar terus, dia ke depan lagi, dia ke depan lagi, dia ke depan lagi gitu. Itu pesan seorang guru yang saya ingat banget tuh. Cari hal-hal kecil di sekitar kita yang kita bisa syukuri. Cari aja apapun lah, pasti banyak. Lagi ngopi enak, oh ini bisa kita nikmati nih, bisa kita rasakan kebahagiaannya detik itu juga. Dia tidak instrumental ya. Kita bukan gini. Boleh juga sih kita ngopi demi untuk menyelesaikan tugas, menyelesaikan kita menulis buku.
yang bukunya itu nanti kita pengen terbit di Gramedia gitu. Boleh-boleh aja sih. Tapi kalau semata-mata begitu kita menilainya kan jadi aktivitas ngopinya jadi kebahagiaannya hilang. Nilai kesyukurannya hilang kan. Jadi kayak nggak apa ya, kurang asik gitu, nggak dapet gitu loh kita nilai kebahagiaannya gitu. Karena kita keliru, kita menganggapnya adalah kebahagiaan itu selalu di depan gitu, selalu sesuatu ilusi yang kita kejar di masa depan yang dia molor terus ke masa depan yang nggak berujung gitu. Itu yang nggak boleh gitu. Yang kedua itu adalah ganti objeknya. Jadi penilaiannya diganti jangan kepada objek akhirnya tetapi kepada prosesnya. Kayak misalnya saya akan bahagia kalau saya udah pintar. Itu kan objeknya berarti di masa depan ya. Coba diganti ke prosesnya itu. Saya berbahagia karena saya adalah orang yang senang belajar dan nge-breakdown pelajaran-pelajaran baru gitu. Misalnya gitu. Merayakan momen-momen kecil. Jadi merayakan momen-momen kecil, nge-framing momen-momen kecil itu supaya kebahagiaannya bisa dirasakan di sekarang dan detik ini gitu. Gitu kurang lebih teman-teman ya. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi dengan lebih terstruktur karena ternyata banyak yang menarik yang bisa dibahas mengenai nilai dan kebahagiaan. Makasih buat siapapun yang udah memantau. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau bermanfaat jangan lupa subscribe. Thank you ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum.